Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, sekarang kita mau manjain dulu si Burkon. Karena dari kemarin kita ngurusin terus mobil orang. Jadi hari ini kita mau ganti semua oli yang ada di si Burkon nih guys, gitu. Nah jadi yang pertama mau kita ganti oli mesin, ya kan? Nih kita pakai Temo. Terus ini ganti oli transmisi. Terus nanti bakal ganti juga oli kompresor AC, ya kan? Habis itu kita mau kuras radiator. Ini kan si Burkon 2 tahun yang lalu kita ganti pakai radiator Trivindo. Kayaknya sih udah waktunya untuk untuk dikuras si coolant-nya guys. Jadi nanti setelah dikuras nanti kita pasang coolant baru nih. Nah, ya kan? Habis itu kita mau ngerapin kaki-kaki. Ini kan pas pertama saya beli si Burkon ini tuh kaki-kakinya langsung saya remajain. Cuman sepertinya ini udah mulai ada part kaki-kaki yang rusak lagi, ya kan? Oke guys, ini ban udah kita bongkar, shock juga udah kita bongkar. Nah jadi setelah kita cek tadi, untuk tie rod, rack end, bushing arm besar sama link stabil ini masih bagus tuh, masih ngacang kalau link stabil ya. Ini link stabil yang kita pakai merek 35, terus tie rod rack end pakai 35 juga. Terus untuk bushing arm besarnya ini pakai merek RBI. Jadi kondisi kita pakai selama 3 tahun masih bagus guys, gitu. Tapi kayaknya sih tergantung medan jalan juga ya. Mungkin kalau jalan di sekitaran rumah teman-teman lebih parah dari sini, mungkin umurnya juga lebih pendek gitu guys. Terus ini juga part kita pasang di posisi mobil ceper, ya kan? Bukan mobil standar, ini mobil ceper. Tapi untuk kondisinya ini masih oke semua. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau jangka pakainya udah hampir 3 tahunan, 2 tahun lebih lah gitu. Cuman ini shock breakernya nih guys. Shock breaker ini kan kita pakai shock breaker custom ya, coilover. Jadi ini kita custom bukan pakai shock baru. Jadi shock bawaan mobil, ya kan? Kita custom pakai coilover. Nah setelah 3 tahun pemakaian, yang sebelah sini nih, sebelah driver itu bocor parah. Nih. Tuh. Kan? Bocor parah. Kalau misalnya coilover custom kayak begini shocknya bocor, itu ada 2 cara buat benerin. Yang pertama di servis, ya kan? Yang kedua shocknya diganti baru. Nah kalau shocknya diganti baru, otomatis ini coilovernya kita cabut, ya kan? Kita rusakin lagi, kita pindahin ke shock breaker baru gitu. Nah ini untuk shock breaker si Burkon ini nanti kita coba servis dulu, kita lihat dulu kondisinya. Kalau misal kondisinya masih memungkinkan untuk diservis, ya kan, ya paling diservis. Kalau nggak memungkinkan untuk diservis, berarti kita ganti baru aja guys gitu. Oke. Terus untuk yang lainnya, ini bearing shocknya kena. Ini udah gergel, udah serat juga. Tuh. Nanti ini kita ganti baru. Terus kiri kanan tadi kiri kanan udah saya cek. Bearing shocknya kena. Ini udah oblak. Oke guys, ini oli mesin udah kita buang. Terus oli transmisi juga ini lagi kita buang dulu. Jadi untuk oli transmisi ini udah hitam guys.
tuh. Ini lagi kita buang dulu, nunggu sampai habis aja. Jadi sementara nungguin oli transmisi, kita masukin dulu oli baru. Tadi juga filternya kita ganti baru juga nih. Kalau untuk oli transmisi itu butuhnya cuma 2 liter guys. Oke, sekarang kita masukin dulu nih oli barunya. Oke guys, ini untuk shock udah selesai kita servis, ya kan? Jadi kondisinya sekarang udah bagus lagi itu, ya kan, udah naik. Jadi untuk di servis seperti ini, kita nggak tahu nih kekuatan dia bertahan sampai berapa lama, ya kan? Kalau misalnya lagi hoki, ini bisa lama nih, bisa sampai tahunan. Tapi kalau misalnya apes, hari ini di servis, besoknya bisa langsung bocor lagi, gitu guys. Jadi di video ini saya mau ngasih contoh, ya kan, kalau misalnya shock ini di servis dan bocor lagi, pasti nanti akan saya ganti baru untuk shocknya, gitu. Jadi si coilovernya dicopot, dipindahin ke shock yang baru, gitu guys. Oke. Terus ini untuk part yang bakal kita ganti, ini ada karet boot nih. Ini karet boot yang sebelah kanan kemarin yang shocknya bocor, ya kan, karena shocknya ambles ke bawah, akhirnya si karet bootnya ini kegencet dan jadi hancur. Kalau yang sebelahnya masih bagus. Kemarin mana ya? Nah, ini yang sebelahnya masih bagus nih tuh. Cuman ini bakal kita ganti kiri kanan nih, kita ganti aja pakai karet boot shock yang baru. Terus kita ganti juga ini nih bearing shocknya karena udah oblak tuh. Ini kita ganti baru. Oke, jadi langsung aja kita eksekusi dulu nih untuk penggantian part barunya. Oke guys, ini coilover sudah selesai kita pasang balik. Ini velg juga udah kita pasang sebelah nih. Nah jadi part baru yang kita ganti di bagian kaki depan setelah 3 tahun pemakaian, kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun kurang, itu bearing shock dan karet boot shock aja. Jadi untuk jangka waktu pemakaian kurang lebih sekitar 3 tahun kurang ya, 2 tahun 6 bulan gitu kan. Ini untuk kaki-kaki partnya kondisinya masih bagus. Tie rod, track end, ball joint, bushing arm besar juga masih bagus banget, ya kan. Jadi ini tinggal kuras coolant guys. Jadi coolant yang lama di radiator ini kita buang, nanti kita isi dengan coolant yang baru. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau ganti air radiator dulu nih. Bukan air sih, coolant. Sorry. Jadi ini coolantnya lagi kita kuras dulu, ya kan. Tuh. Ini pemakaian untuk radiator kan dia umurnya ada mungkin 1 tahunan lah. Jadi untuk coolantnya kemarin saya pakai Mega Cool. Nah, ini dia ada kerak tuh. Nah, ya kan. Jadi sepertinya Mega Cool itu bukan murni coolant, dia ada sedikit campuran bahan lain atau air gitu, ya kan. Karena setahu saya kalau coolant bener-bener murni itu nggak bakalan dia keluar yang namanya kotor kayak gini gitu. Jadi ini kita buang dulu. Habis dibuang nih, habis selesai baru kita isi coolant baru. Kita untuk yang sekarang kita pakai merek Preston. Oke guys, ganti oli mesin, oli transmisi, sama kuras air radiator ini udah kelar. Kebiasaan saya kalau udah ganti oli mesin, nah ini di tripnya di nolin guys. Itu kita tes dulu ya.
Biasanya kan kalau kita servis di bengkel-bengkel dikasih gantungan di sini nih, ya kan? Nah di sini, di sana pun ada, saya juga punya. Cuman saya lebih enak di sini guys. Nah ini oli sebelumnya ya. Oli sebelumnya ini udah nyampe 3000 km gitu. 3000 km. Jadi untuk tripnya kita bikin ke nol lagi. Nah, supaya pengingat nanti kalau mau ganti oli selanjutnya tinggal dicek aja pemakaian olinya udah nyampe berapa kilo. Kalau trip B mau di reset mau enggak ya terserah, saya biasanya di reset juga gitu guys. Tinggal dipencet ini aja nih, Vios Gen 2, Vios G sama Limo bisa, Yaris juga kalau nggak salah dia bisa kayak begini, Yaris ya kan. Nah jadi ini udah kita reset ya kan, udah kelar semua, ganti oli-olian, tinggal oli kompresor nih, kompresor AC yang belum. Paling ntar aja deh kalau misalnya ada waktu saya ganti si oli kompresornya sekalian kuras freon.